Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini pembahasan kita ialah mengenai social engineering atau rekayasa sosial, di mana dalam materi ini nanti kita akan membahas mengenai pemahaman atau pengertian dari social engineering. Jadi apa itu social engineering? Lalu juga kita akan melihat ancaman atau risiko apa saja yang mungkin muncul pada social engineering dan bagaimana cara kita untuk menghindari risiko dari kejahatan social engineering tersebut. Baik, pada awal pertemuan materi ini kita akan melihat pemahaman mengenai social engineering. Kita lihat terlebih dahulu apa itu social engineering. Jadi kalau menurut definisi pengertian dari social engineering, ini adalah satu teknik pencurian atau pengambilan data atau informasi yang cukup penting, konfidensial dan rahasia dari seseorang dengan cara menggunakan pendekatan manusiawi, di mana ini melalui satu mekanisme interaksi sosial. Atau bisa juga dengan kata lain, social engineering ini adalah satu teknik untuk memperoleh data informasi sehingga dengan cara mengeksploitasi kelemahan dari sisi manusianya. Jadi kalau kita bisa melihat sebetulnya the weakest link atau komponen lemah dalam satu sistem jaringan komputer itu adalah jawabannya adalah dari sisi manusianya. Lalu apa saja target yang diinginkan dalam social engineering? Nah, ini kita bisa melihat ada dua target yang diinginkan dalam social engineering. Target yang pertama adalah didapatnya informasi sensitif. Lalu yang kedua adalah mencoba untuk memperoleh hak akses atau otorisasi dari orang yang tidak berwenang. Nah, karena social engineering ini melihat dari kelemahan manusia, nah, di sini kita akan melihat sifat manusia apa saja yang bisa dimanfaatkan dalam social engineering. Ini salah satunya adalah ada sifat manusia yang dimanfaatkan yaitu rasa takut, lalu ada juga dari rasa percaya atau trust, rasa ingin menolong ya, atau biasanya kita memiliki rasa empati sehingga ingin menolong. Nah, jika kita melihat dari sifat manusia yang dimanfaatkan tadi, kalau dari rasa takut, ya ini artinya adalah jika satu keadaan di mana seorang pegawai atau karyawannya akan dimintai data atau informasi dari atasannya, atau misalkan dari seorang polisi atau penegak hukum yang lain. Nah, ini biasanya bersangkutan langsung dengan memberikan tanpa rasa sungkan. Karena kita ada rasa takut, maka dengan rasa takut tersebut kita akan memberikan data informasi yang diminta. Lalu sifat manusia yang dimanfaatkan yang lainnya adalah adanya rasa percaya. Jadi jika seorang individu ini dimintai data atau informasi dari teman ataupun rekan sejawat, keluarga, ini biasanya kita akan langsung memberikannya tanpa harus kita menaruh rasa curiga karena kita sudah percaya dengan mereka, dengan teman dekat maupun saudara. Ini data informasi bisa kita berikan begitu saja karena kita sudah percaya. Lalu sifat manusia yang dimanfaatkan lainnya adalah rasa ingin menolong. Nah, kalau ada jika seseorang dimintai data atau informasi dari orang yang sedang tertimpa musibah misalkan. Nah, ini dalam artian misalkan ada kesedihan yang cukup mendalam, adanya korban bencana, berita duka dan sebagainya. Ini biasanya yang bersangkutan akan langsung memberikan data atau informasi yang diinginkan tanpa kita melihat atau bertanya terlebih dahulu benar tidak beritanya. Ini adanya rasa ingin menolong atau rasa empati kita. Ini bisa dimanfaatkan untuk kejahatan social engineering. Nah, berikutnya kita lihat apa saja yang menjadi korban target atau siapa saja yang akan menjadi korban dari social engineering. Nah, ini kita kelompokkan ada 5 kelompok individu di satu perusahaan atau organisasi yang kerap menjadi korban dari tindakan social engineering. Nah, ini menjadi target awal biasanya dari korban social engineering itu yang pertama adalah resepsionis ataupun helpdesk. Nah, mengapa dia resepsionis dan helpdesk yang menjadi target utama? Ya, karena resepsionis dan helpdesk ini adalah orang yang paling depan ya dalam satu perusahaan ataupun organisasi sehingga si attacker ini akan dengan mudah bisa mendapatkan data informasi. Ya, karena biasa di resepsionis tersimpan semua data karyawannya termasuk kontak number misalkan ya, atau dia target ini ada di bagian departemen apa, di unit apa, dan resepsionis dapat dengan mudah mendapatkan informasi tersebut.
Nah, begitu juga dengan dari sisi helpdesk atau service desk. Ini bisa kaitannya dengan tim IT departemen, sehingga si helpdesk ini akan dengan mudah untuk dapat memberikan informasi karena datanya ada di sana semua ya, tim IT bagian apa saja, lalu spesifik job-nya masing-masing mengerjakan apa. Ini yang nomor 2 juga termasuk pendukung teknis dari divisi teknologi informasi, ya, termasuk IT service desk atau helpdesk juga ada di sini. Ini melayani pimpinan dan manajemen perusahaan. Nah, biasanya tim IT ini memegang kunci akses penting ke data dan informasi yang cukup rahasia dan juga cukup strategis. Nah, korban berikutnya dari social engineering ini adalah administrator system atau pengguna komputer atau user. Nah, biasanya mereka ini memiliki otoritas untuk mengelola manajemen password dan juga account ke pengguna teknologi informasi di satu perusahaan. Ini menjadi target juga dalam social engineering. Lalu berikutnya yang keempat adalah mitra kerja, vendor perusahaan. Ini juga menjadi target dari social engineering. Karena mereka ini adalah pihak yang menyediakan berbagai teknologi beserta fitur dan juga kapabilitasnya yang dipergunakan oleh manajemen maupun karyawan perusahaan, mitra atau vendor. Lalu berikutnya yang kelima yang menjadi target korban social engineering, ini adalah biasanya pegawai baru ya atau karyawan yang baru masuk. Karena biasanya kalau pegawai baru atau staf baru belum terlalu paham terhadap prosedur standar keamanan informasi di perusahaan tersebut. Sehingga biasanya karena pegawai baru ini belum terlalu paham, begitu ada attacker masuk, mencoba mendapatkan data informasi dan dia dengan mudah memberikannya saja. Ya, karena kurangnya kesadaran akan prosedur standar keamanan tadi. Nah, pada social engineering ini terbagi menjadi 2 kategori. Jadi yang pertama itu adalah human based social engineering. Jadi yang kategori di human based social engineering ini melibatkan interaksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Jadi pelaku social engineering akan dapat berhubungan langsung atau berinteraksi langsung dengan korban. Nah, kategori yang kedua dari social engineering adalah computer based social engineering. Untuk yang computer based social engineering ini bergantung pada komputer atau software yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan. Ini ada beberapa teknik social engineering dalam kategori human based social engineering. Nah, ini diantaranya ada posting a legitimate user, posting on is important user, jadi dia berlaku seolah-olah menjadi user yang sah, atau dia berlaku seolah-olah menjadi orang yang penting gitu, VIP person, orang yang penting. Atau bisa juga dia menggunakan third person authorization, atau juga dia bisa bertindak sebagai technical support, atau dalam in person juga bisa berupa teknik dumpster diving maupun soldier surfing. Nah, untuk yang computer based social engineering ini bisa dalam bentuk teknik phishing, phishing lalu hoax, ataupun berbentuk email dan juga pop-up Windows. Ini beberapa teknik dalam human based social engineering, diantaranya posting as legitimate user. Misalkan user ini berpura-pura menjadi, atau attacker ini bisa berpura-pura menjadi seorang user yang sah, user yang legal, padahal sebetulnya bukan. Lalu dia akan memberitahu identitasnya, menanyakan informasi sensitif. Nah, ini sebagai contoh, misalkan dia ada seorang Adi di bagian customer service, lalu dia seolah-olah lupa akan passwordnya. Lalu posting as important user, ini berpura-pura menjadi orang penting dalam satu perusahaan. Mungkin dia bisa ngaku-ngaku sebagai wakil direktur misalkan, atau sebagai posisi VP, lalu dia mungkin beralasan baru kemarin merubah password, tetapi passwordnya lupa, lalu bisa minta tolong untuk diresetkan password baru. Nah, ini cukup berbahaya juga untuk kita nanti akan sebagai IT untuk berhati-hati saat melakukan proses password reset. Nah, human based lainnya bisa juga menggunakan teknik soldier surfing. Nah, ini ada pengintaian di ATM atau komputer. Nah, biasanya ini aktivitas akan dilihat target melalui bahunya atau melalui soldier surfing. Nah, dari belakang dia akan melihat kita memasukkan username dan password, sehingga dia akan menyimak username dan password apa saja yang di-input di keyboard. Ya, baik itu melalui ATM mesin maupun
saat kita login di ruang publik terbuka menggunakan laptop. Ini soldier surfing yang biasa terjadi di lingkungan sekitar kita. Ya, ini mengintip melalui bahu seseorang di tempat umum untuk bisa mendapatkan satu PIN. Ya, ini contohnya pada gambar adalah mengantri untuk pengambilan mesin ATM. Ya, makanya sekarang kenapa kalau kita mengambil ATM harus berjarak, ya ada garis batasnya, lalu bisa mungkin ditutup saat kita menginput atau masukkan PIN. Dan diving ini adalah attacker akan mengumpulkan data informasi dari nota-nota bekas yang biasanya ditempel di monitor, ataupun dia juga bisa mengambil atau mencari informasi dari tempat-tempat sampah di mana biasanya pegawai atau staf itu membuang kertas yang sudah tidak digunakan. Nah, itu juga cukup berisiko karena mungkin nanti akan ditemukan oleh orang lain. Ya, ada data informasi nasabah di sana, misalkan ada nomor telepon, alamat, dan lainnya. Ataupun dia juga bisa menemukan satu buku manual yang harusnya menjadi dikip untuk perusahaan internal saja. Yang bisa jadi juga dilihat oleh pihak ketiga mungkin yang sedang meeting, lalu dia lewat dan melihat. Nah, ini dengan mudah dia bisa mendapatkan informasinya. Bisa informasi yang dicari dalam dumpster diving ini adalah tagihan teleponnya, lalu informasi kontak, maupun informasi finansial. Lalu teknik lainnya di human base ini ada targeting. Nah, targeting ini memakai tanda pengenal palsu biasanya. Dia akan mengikuti orang yang memiliki otoritas untuk masuk ke satu area yang secure. Jadi tidak semua orang bisa melewati area tersebut. Jadi biasanya kalau kita mau masuk ke satu ruangan memiliki akses card atau PIN, baiknya kita melihat ke belakang. Apakah yang nanti berbarengan kita masuk ini sesama karyawan atau orang luar? Ini kita harus berhati-hati. Nah, dia begitu ada akses terbuka, kita masuk, dia akan menguntit kita dari belakang meskipun dia tidak memiliki akses card. Nah, ini cukup berbahaya karena ini adalah orang yang tidak memiliki otoritas untuk masuk ke area tertentu. Ini mengenai targeting, lalu ada piggybacking, computer based social engineering ini bisa berupa e-messenger, lalu email yang banyak terjadi. Ini memastikan kita memverifikasi akun kita. Ini biasanya meminta verifikasi akun atau minta untuk mengupdate informasi dengan alasan akunnya ini akan segera ditutup. Misalkan ini kita mesti berhati-hati terhadap phishing. Bisa menggunakan teknik phishing mengirimkan melalui email. Lalu ada pop-up Windows, hoax, dan email spam juga termasuk berkaitan dengan engineering dalam bentuk computer based. Nah, ini ada beberapa kerugian yang ditimbulkan oleh masalah social engineering, diantaranya kerugian ekonomi, pencurian data rahasia perusahaan, dan pencurian data pribadi. Ini beberapa contoh skenario. Nah, lalu bagaimana solusi kita menghindari resiko dari social engineering? Ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu diantaranya kita harus selalu berhati-hati dan mawas diri dalam melakukan transaksi di dunia nyata maupun di dunia maya atau di dunia cyber. Jadi tidak ada salahnya kita juga melakukan ekstra hati-hati. Dan mengingat informasi ini adalah aset yang sangat berharga yang dimiliki oleh organisasi ataupun perusahaan. Solusi lainnya adalah organisasi atau perusahaan ini juga bisa mengeluarkan satu buku saku yang isinya adalah panduan untuk mengamankan informasi yang mudah dan dimengerti serta diterapkan oleh pegawainya sehingga mengurangi insiden-insiden yang tidak diinginkan. Lalu solusi lainnya, kita bisa belajar dari buku, seminar, televisi, internet, bahkan dari pengalaman orang lain ya, agar terhindar dan ini tidak terjadi pada kita. Dan terjadi banyak penipuan dengan berbagai modus social engineering. Lalu solusi lainnya dengan mengikuti pelatihan sosialisasi dari perusahaan ke karyawan dan juga unit terkait mengenai pentingnya kita mengelola keamanan informasi. Lalu solusi lainnya juga kita dapat memasukkan unsur-unsur keamanan informasi dalam standar prosedur operasional sehari-hari. Ya, misalkan dengan menggunakan prosedur clear table monitor polisi, ya clear table artinya jangan ada kertas-kertas yang tidak terpakai di atas meja. Atau jangan menempel di kertas password-password ataupun username pada satu aplikasi. Ini memastikan ke seluruh pegawai atau staf untuk dapat dilaksanakan
prosedur untuk clear table. Selain itu, solusi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan analisa kerawanan sistem keamanan informasi pada satu perusahaan organisasi, lalu juga bisa melakukan uji coba ketangguhan keamanan, itu dengan cara melakukan penetration test. Lalu juga bisa mengembangkan kebijakan, peraturan, prosedur, proses, mekanisme, dan standar yang harus dipatuhi untuk sebagai pemangku kepentingan dalam wilayah organisasi. Lalu menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, seperti vendor, ahli keamanan informasi, institusi penanganan insiden, dan juga menyelenggarakan berbagai program dan aktivitas bersama untuk mempromosikan kebiasaan peduli akan pentingnya keamanan informasi. Lalu solusi lainnya bisa juga kita membuat standar klasifikasi aset informasi. Ini berdasarkan tingkat kerahasiaan dan nilainya. Solusi lain yang cukup penting adalah dilakukannya audit secara berkala atau periodik audit dan berkesinambungan terhadap infrastruktur dan juga suprastruktur perusahaan dalam menjalankan keamanan informasi. Demikian pembahasan materi kali ini mengenai social engineering. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.